Willy Jawa, Willy Jawa. Karena Antonya itu orang Jawa. Willianto dari Willy Jawa, saya menyampaikan kepada beliau. Pak Willy yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh jajaran pimpinan di elit SMPI yang sungguh saya banggakan. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berikutnya ada teman-teman dari pemerintahan yang saya banggakan. Ada Bapak kita dari DPR RI, Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Sudin yang saya banggakan. Lalu dari PDIP. Berikutnya ada sahabat saya, ada Pak Ketua Perindo, Pak Hari yang saya banggakan beserta Ibu. Saya sudah lama kenal dengan beliau, kebetulan sama-sama dari Jawa Timur. Ada Pak Po beserta Ibu. Saya dengan Pak Po ini mulai kapten sudah kenal sama beliau. Para senior semuanya yang saya banggakan, mohon maaf sekali lagi tidak bisa saya sebut satu persatu. Para ketua-ketua dari provinsi, dari kabupaten, PSMD seluruh Indonesia yang hadir, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini sekalian, saya mewakili Bapak Presiden atas nama pemerintah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Semoga seluruh pendiri, pengurus, dan anggota SMPI dianugerahi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa di dalam memimpin PSMPI yang semakin jaya ke depan. Hadirin sekalian, kami dari pemerintah merasa senang karena ada sebuah organisasi, kebetulan SMPI, karena dengan adanya organisasi ini maka akan memberikan kemudahan bagi kami dari pemerintah untuk selalu melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Saya selalu mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan perannya adalah yang pertama sebagai bridging institution, sebagai organisasi penjembatan yang bisa menghubungkan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan seluruh anggotanya di bawah, sehingga komunikasi ini sungguh sangat diperlukan. Di samping itu, organisasi juga harus berkontribusi kepada pemerintah di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, sehingga PSMPI menjadi sebuah wadah. Kalau dalam teori kebijakan itu ada pressure group yang bisa mempengaruhi jalannya kebijakan. Untuk itu sekali lagi, kehadiran PSMPI, apalagi yang sudah berusia 25 tahun, kita sungguh berharap ke depannya selalu memberikan kontribusi kepada pemerintah. Yang kedua, peran organisasi kemasyarakatan adalah sebagai partner strategik pemerintah. Kenapa demikian? Karena Anda semuanya, teman-teman semuanya selalu berkontribusi kepada bangsa dan negara. Peran itulah yang menempatkan PSMPI sebagai partner strategik pemerintah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi dua peran itu tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dalam tahun ini sudah berbenah melalui produk hukum dan perundang-undangan untuk sepenuhnya mengakui dan mempersatukan semua suku, ras, dan golongan menuju ke Indonesia yang satu, termasuk di dalamnya adalah suku Tionghoa. Itu. Jadi saya tidak mau mendengar lagi saya kelompok minoritas, nggak ada lagi itu bahasa itu.
Saya selalu lantang mengatakan itu. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Kita semuanya adalah anak-anak Indonesia. Untuk itu, kita tadi sudah diberi contoh pada Laksamana John Lee, seorang pejuang tarung, seorang petarung Indonesia, seorang pejuang sejati. Itu sebuah contoh nyata. Dan Indonesia telah memberikan ruang kepada semuanya anak-anak Indonesia untuk bisa berbakti, berkontribusi pada semua lini. Jadi saran saya, jangan dari hari ke hari hitung duit perlu begitu. Ada ruang-ruang lain. Bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi TNI, bisa menjadi apapun bisa. Ruang untuk menjadi anggota dewan terbuka itu. Berikutnya, tadi juga Gus Dur memberikan contoh melalui Kepres nomor 19 tahun 2002, ya, tentang hari tahun baru Imlek telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ini bentuk apresiasi negara kepada masyarakat Tionghoa. Ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama merayakan kegembiraan Imlek. Siapa tahu Imlek, siapa bilang Imlek itu hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa? Enggak. Saya kemarin ikut merayakan di di Singkawang. Semuanya berbaur, turun ke lapangan bersama-sama. Gak ada lagi hanya masyarakat Tionghoa yang merayakan. Untuk itulah Singkawang menjadi ikon hadirin sekalian. Di sana dinyatakan sebagai kota toleransi Indonesia. Karena apa? Masyarakatnya bersatu, Tionghoanya bersatu, Maduranya bersatu, Melayunya bersatu. Dan kita sekarang ini menetapkan di Singkawang nanti menjadi festival HAM Indonesia akan kita selenggarakan di Singkawang. Jadi saya betul-betul meminta kepada teman-teman semuanya. Waktu saya di Singkawang, saya pernah mengatakan, saya ulangi lagi pernyataan itu. Suatu saat Singkawang ada yang mau mengganggu. Kebetulan saya pandang di sana. Ada yang coba-coba mengganggu, akan merobohkan itu namanya patung naga. Saya katakan dengan lantang, kalian semuanya, sebelum kalian lahir Singkawang itu sudah seperti ini bentuknya. Jangan coba-coba diganggu. Siapapun yang mengganggu, apalagi merusak patung yang sudah ada, berhadapan dengan Pangdam waktu itu, Muldoko. Sekarang ini ada kecenderungan kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak budaya. Saya ingin tegaskan, ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Jangan coba-coba diganggu. Jangan coba diganggu. Itu akan sekalian. Berikutnya, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Marwah undang-undang ini adalah bahwa tulang punggung dan pemain utama dalam pemajuan kebudayaan tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Maka perlu jalinan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah. Misalnya, masyarakat secara aktif melakukan kajian, melaporkan temuan-temuan objek yang diduga cagar budaya, memelihara, menagih komitmen kepada pemerintah terhadap kekayaan budaya.
Jadi kalau ada objek-objek yang menjadi atau diduga menjadi cagar budaya, tolong dilaporkan. Ke depan, pemerintah sedang mengembangkan Kota Tua di Jakarta sebagai satu kawasan cagar budaya sekaligus pusat kebudayaan yang di dalamnya tidak bisa lepas dari pengaruh langgam Tionghoa. Kota lain, Tangerang misalnya, juga berkomitmen untuk menetapkan 12 bangunan yang hampir seluruhnya adalah kelenteng untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Tidak hanya 2 kota itu, tapi hampir semua provinsi di Indonesia punya setidaknya 1 cagar budaya di daerahnya yang memiliki unsur budaya Tionghoa dan sudah ditetapkan. Itu teman-teman sekalian. Nah, ini yang penting lagi nih, penting nih. Pada tahun 2022 yang lalu, Presiden juga telah mengumumkan adanya dana abadi kebudayaan, yaitu dana Indonesia. Jika selama ini masyarakat mempunyai kendala, terutama biaya dalam membuat acara-acara kebudayaan, maka pemerintah hadir secara nyata untuk membantu melalui dana Indonesia. Bagaimana caranya? Masyarakat bisa mengajukan proposal untuk kemudian diseleksi, dan jika lolos semua prosesnya, maka pemerintah berkomitmen memberikan bantuan dana. Pemerintah sudah mengalokasikan 5 triliun untuk dikelola dalam dana abadi, sehingga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk digunakan. Tapi tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ini semuanya dana masing-masing ini. Jadi pemerintah terima kasih juga. Itu teman-teman, betapa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan budaya Indonesia. Unsur di dalamnya adalah budaya Tionghoa. Untuk itu, sekali lagi ya, mari kita laksanakan semuanya. Terakhir, hadirin akan memasuki tahun politik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Dalam konteks politik praktis, organisasi tidak ikut, tetapi secara pribadi perorangan harus ikut, harus terlibat, ya. Jangan nanti pemilu semuanya ada di rumah, jangan dong. Semuanya menjalankan haknya sebagai warga negara untuk memilih. Sayang kalau tidak memilih. Jadi semuanya terlibat di dalamnya, berbondong-bondong. Siapa yang dipilih, saya tidak mempengaruhi. Tetapi setidak-tidaknya proses pembangunan yang telah dirintis Pak Jokowi harus tetap berlanjut. Jangan kayak foto-foto kita ini. Foto-foto maju mundur peringatan, tapi peringatan doang, tidak ada hasil. Demikian, terima kasih sekali lagi. Maaf Pak Bu Grace tadi saya disebutkan. Mohon maaf semuanya. Pak Willy, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semuanya yang ada di sini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tapi semangat saya adalah bersama ada semuanya kita bangun Indonesia yang semakin baik ke depan. Setuju? Terima kasih Pak Muldoko, kami mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Kita akan melanjutkan acara sore hari ini, penyerahan buku dan juga kue ulang tahun. Dan untuk itu dengan hormat kami ingin mengundang Ketua Umum PSMT Bapak Willianto Tanta dan perwakilan dari penulis buku Prof. Nina Helena MS untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga bila Bapak dan Ibu perhatikan, di
Di kan sebelah dibayar. sana juga ada sebuah Dibayar. kue bernama kue Shento setingkat Oh, bukan. Oh, saya tugas gini di istana dan dibayar. mari kita berikan tepuk tangan untuk penyerahan buku kepada Kepala Staf Kepresidenan Bapak Dr. Muldoko. Ya, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kue ulang tahun. Mungkin Bapak Ibu lihat ya, ada yang berbeda ya. Bukan kue tart yang disajikan, tapi ini adalah tradisi. Baik, silakan Pak Widianto. Oh, enggak ada dibayar setiap kayak event. Izin kami sekalian panggil para ketua dewan kami, dewan pengawas Pak Kode Epo, Pak Edi Musi, Pak Akhir Jaya, Pak Sohendro, Pak Teguh, Pak Teginarto, Pak Lukas, ayo Pak, kita Pak Herkanu, silakan Pak Herkanu. Pak Abraham, silakan Pak. Ada Pak masih Sendro, pulang. Ketua Dewan Pakar kita, Pak Sendro, supaya seluruh Ibu Sinta, Ketua Pindo,